Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Rahmat Norman Sondaji. Di video kali ini kita akan membahas perbandingan pay letter dengan kartu kredit, bunganya lebih ringan yang mana. Perlu saya disclaimer dulu bahwa saya melakukan video ini murni keinginan saya pribadi, tidak ada campur tangan dari pihak manapun. Jadi ingin berbagi riset saja tentang kartu kredit dengan perbandingannya dengan pay letter. Setelah kartu kredit, kini hadir sebuah fitur bernama pay letter yang memungkinkan pengguna untuk dapat membeli apa saja yang dibutuhkan atau yang diinginkan dengan cara berhutang terlebih dahulu. Fitur ini berhasil membantu banyak orang, namun sama halnya dengan kartu kredit, ada resiko yang harus ditanggung dalam penggunaannya, yakni berupa bunga pay letter. Besaran bunga pay letter bisa berbeda-beda tergantung dari kebijakan dari aplikasi penyedianya ya. Jadi kita akan bandingkan dulu kartu kredit dengan pay letter. Yang pertama itu dari segi keamanannya dulu. Untuk kartu kredit itu kalau Anda bertransaksi menggunakan kartu kredit di merchant online, ada yang namanya disebut, yang mana Anda akan disuruh memasukkan 16 digit nomor kartu kredit Anda, kemudian masa berlaku kartu kredit Anda, dan kemudian itu CVV yang di belakang kartu itu Anda disuruh memasukkan. Setelah Anda klik lanjut, pasti Anda akan yang namanya verifikasi menggunakan SMS OTP yang masuk ke nomor HP pribadi. Itu biasanya disebut SMS OTP. Itu keamanannya kalau Anda bertransaksi online menggunakan kartu kredit yang pertama. Kalau Anda transaksi menggunakan kartu kredit di merchant offline, misal di Indomaret atau Alfamart atau yang lainnya, itu Anda akan disuruh menggunakan PIN yang terdiri dari 6 angka. Ada juga yang fitur contactless, cuman untuk fitur contactless ini masih terbatas untuk transaksinya maksimal 1 juta. Di atas 1 juta pasti Anda akan disuruh masukkan PIN. Itu dari segi keamanannya kartu kredit. Kemudian kita bahas dari segi keamanannya pay letter. Pay letter juga merupakan fitur pembayaran yang aman karena sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam penggunaannya, pay letter dilengkapi dengan otorisasi langsung ke nomor ponsel pribadi melalui SMS kode OTP. Sama ya seperti kartu kredit. Kalau Anda transaksi menggunakan pay letter, pasti Anda akan disuruh masukkan kode OTP. Ada juga yang pay letter itu disuruh membuat PIN transaksi. Misal seperti Shopee Pay Letter itu kalau Anda transaksi pasti disuruh menggunakan PIN transaksi Anda. Itu dari segi keamanannya perbandingan antara kartu kredit dengan pay letter. Kita berlanjut ke syarat pengajuan. Untuk syarat pengajuan kartu kredit dulu kita bahas. Kalau untuk kartu kredit pertama itu Anda disuruh menyiapkan KTP, yang kedua itu NPWP, yang ketiga itu slip gaji atau mutasi rekening 3 bulan ataupun SPT tahunan atau surat penghasilan yang lainnya kalau Anda wirausaha, dan beberapa pendukung dokumen lainnya. Sedangkan untuk pay letter sendiri, kalau Anda ingin daftar pengajuan pay letter itu cukup mudah sekali. Biasanya disuruh menyiapkan KTP saja dan foto selfie memegang KTP. Namun ada beberapa aplikasi itu yang mengharuskan melampirkan seperti NPWP, KK, dan BPJS untuk menggunakan layanannya. Itu dari segi syarat pengajuan perbandingan antara kartu kredit dengan pay letter. Kemudian kita berlanjut ke biaya layanan. Kita bahas dulu tentang biaya layanan dari kartu kredit. Untuk yang pertama itu biaya iuran tahunan ya. Untuk iuran tahunan sendiri ini macam-macam, tergantung kartu kreditnya, ada yang gold, platinum, signature, dan seterusnya. Dan kebijakan masing-masing bank itu berbeda-beda untuk biaya iuran tahunannya. Ada juga yang biaya iuran tahunannya itu gratis seumur hidup, misal kayak bank CIMB Niaga, itu iuran tahunannya seumur hidup. Untuk
Yang kedua yaitu biaya materai. Tak banyak yang tahu tentang biaya materai ini ya. Biaya materai ini adalah biaya yang dibebankan kepada pengguna untuk transaksi retail di atas nilai 250.000. Biaya materai pada transaksi ini telah diatur dalam PP nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan biaya materai dan besarannya atas pengenaan harga nominal. Biasanya biaya materai ini sering terlupakan saat nasabah membayar penuh kartu kredit. Adapun besarannya, Anda akan dikenakan biaya materai 2.000 untuk transaksi di atas 250 hanya 1 juta. Sedangkan untuk Anda transaksi di atas 1 juta, maka biaya materinya itu 6.000. Memang ini kan peraturan yang lama. Untuk peraturan yang baru itu transaksi di atas 5 juta baru dikenakan biaya materai senilai 10.000 sekarang ya. Untuk yang peraturan yang baru ini kan peraturan yang lama. Yang baru itu di atas 5 juta baru dikenakan biaya materai sebesar 10.000. Yang kemudian itu biaya keterlambatan. Biaya keterlambatan itu dikenakan jika Anda terlambat melakukan pembayaran sesuai batas waktu atau jatuh tempo yang telah ditetapkan. Umumnya besaran biaya keterlambatan kartu kredit itu sebesar 3% dari total tagihan atau nilai maksimum yang telah ditetapkan oleh penerbit kartu kredit. Per tanggal 1 2020, Bank Indonesia mengumumkan penurunan biaya keterlambatan yang semula itu dari 3% atau maksimal 150.000 menjadi 1% atau maksimal 100.000. Aturan ini pun berlaku hingga akhir 2023 ini ya, karena diperpanjang peraturan ini oleh Bank Indonesia. Jadi sebaiknya Anda jangan menunda untuk melakukan pembayaran kartu kredit Anda sebelum jatuh tempo, biar untuk menghindari biaya keterlambatan ini ya. Yang keempat yaitu biaya bunga. Saat Anda membeli suatu barang dengan sistem kartu kredit, biasanya bank akan menggunakan sistem bunga. Batasan biaya bunga kartu kredit ini diatur oleh Bank Indonesia dengan jumlah yang bisa berubah mengikuti kebijakan yang dikeluarkan. Untuk kebijakan baru ini, Bank Indonesia mengumumkan untuk menurunkan maksimum suku bunga dari 2% menjadi 1,75% per bulan berlaku mulai 1 Juli 2021 hingga saat ini masih diperpanjang, masih tetap menjadi 1,75% per bulan. Ini untuk biaya bunga. Yang kelima yaitu biaya kelebihan pemakaian atau overlimit fee ya. Apabila Anda pemakaian kartu kredit melebihi batas limit yang sudah diberikan oleh bank penerbit, maka Anda harus membayar denda atau biaya tambahan ini. Umumnya biaya yang harus dibayar jika transaksi kartu kredit Anda itu over limit berkisar antara 150.000. Namun ada juga kartu kredit dari bank penerbit kartu itu yang menerapkan bebas biaya over limit. Jadi tiap bank itu ada yang dikenakan biaya over limit dan juga ada yang tidak dikenakan tergantung kebijakan dari bank masing-masing penerbit kartu kredit ini. Selanjutnya yang keenam yaitu biaya tarik tunai. Apabila Anda menggunakan kartu kredit untuk tarik tunai di mesin ATM, itu Anda akan dikenakan biaya tarik tunai. Biayanya berkisar antara 3-6% dari jumlah uang yang ditarik atau minimum itu 100.000. Yang ketujuh yaitu biaya konversi mata uang asing. Jika Anda hobinya jalan-jalan ke luar negeri atau ada urusan bisnis di luar negeri, Anda akan dikenakan biaya konversi mata uang asing. Dan biayanya ini macam-macam, ada yang 1-2%, ada yang 1,5% sampai 2,5% tergantung dari bank penerbit kartu. Yang ke-8 yaitu biaya cetak tagihan. Adapun kisaran biaya cetak tagihan setiap bank ini berbeda-beda, mulai dari yang 5.000 hingga 35.000. Kalau yang e-statement itu biasanya 5.000, kalau yang hard copy itu biasanya 35.000 untuk biaya cetak tagihan. Yang ke-9 yaitu biaya penggantian kartu rusak atau hilang. Biaya penggantian kartu ini dikenakan jika Anda ingin mengganti kartu di masing-masing bank penerbit kartu, dan umumnya biaya penggantian kartu kredit baru ini
biayanya sebesar 50.000. Yang ke 10 yaitu biaya notifikasi. Besaran biaya notifikasi ini tiap bank juga berbeda-beda. Ada yang dikenakan biaya 5.000, ada juga yang bank yang sekarang naik menjadi 7.500. Ini untuk biaya layanan dari kartu kredit. Kita beralih ke biaya layanan dari paylater. Yang pertama yaitu paylater itu tidak dikenakan biaya iuran tahunan. Yang pertama tidak ada biaya iuran tahunan. Untuk yang kedua adanya biaya penanganan. Dan biaya penanganan ini berbeda-beda. Ada yang sebesar 1% per transaksi. Misal di Shopee itu 1% untuk per transaksi. Atau di Kredivo itu misal 1% per transaksi, atau minimal itu 1.000 per transaksi. Yang ketiga yaitu denda keterlambatan pembayaran. Misal di Shopee itu paylater membebankan biaya 5% dari seluruh transaksi untuk biaya keterlambatannya. Dan misal Kredivo itu menerapkan bunga keterlambatan 4% per 30 hari dan biaya keterlambatan itu 6% per 30 hari. Ini yang di Kredivo. Kita lanjut ke tenor cicilan. Adapun untuk kartu kredit, tenor cicilannya itu jangka waktunya lebih panjang, mulai dari 3 bulan sampai 24 bulan. Ada juga yang kartu kredit itu sampai 36 bulan untuk tenor cicilannya. Sedangkan untuk paylater maksimal cicilannya itu biasanya 1 tahun atau 12 bulan. Kita lanjut ke bunga paylater dan bunga kartu kredit. Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, terdapat perbedaan antara penetapan bunga paylater dan kartu kredit. Bank Indonesia menetapkan bunga kartu kredit itu 1,75% per bulan. Bunga ini lebih kecil dibanding tahun lalu, yaitu sebesar 2% per bulan. Ini berlaku untuk semua bank yang ada di Indonesia. Berbeda dengan kartu kredit yang presentasi bunganya sama, bunga paylater itu bervariasi. Contoh misal di paylater yang menerapkan bunga itu besar 0% sampai 2,95% untuk per bulan. Misal OVO paylater itu bunganya sebesar 2,9% per bulan, dan Traveloka paylater itu sebesar 2,14% sampai 4,78% per bulan. Serta Kredivo itu sebesar 2,6% per bulan untuk tenor yang 6 bulan sampai 12 bulan, dan sebesar 1% sampai 3% untuk tenor 1 sampai 3 bulan. Demikian perbandingan tentang kartu kredit dengan paylater. Jika Anda suka dengan video ini, silakan Anda like. Jika pun Anda tidak suka dengan video ini, silakan Anda dislike. Sekian dari saya, Rahmat Permason Haji. Salam jumpa di video saya selanjutnya.